Pemaparan hasil diskusi kelompok 2, ruang kolaborasi, modul 1.4. Dengan anggota kelompok yaitu, Sigi Bertus Teguh, Unit Kerja SDN Pomakeke, Maria Sofia Ngoleidau dari SD Ratongamobo, Widyayanti Wiawoga dari SDK Rendu dan Musna Arsad dari SDN Detunura. Dalam tugas kelompok kali ini, kami akan membahas dan mempelajari kasus-kasus yang disediakan. Kemudian melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Dalam kasus yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang disajikan. Pertanyaan nomor 1 adalah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Ibu Santi, adalah memanggil Vivi dan Natali untuk meminta penjelasan terkait rasa tidak hormat yang mereka tunjukkan terhadap Ibu Eni. Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan dan mendengar jawaban dari Vivi dan Natali. Apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan dan memberikan kesempatan kepada Vivi dan Natali untuk memberikan jawaban dan gagasan mereka? Pertanyaan kedua adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang telah diusulkan oleh Fitri dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkahnya adalah satu, mereka melakukan diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mereka mengirim email kepada Ibu Eni dan yang ketiga adalah, memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga adalah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi pertama adalah pembuat merasa bersalah, dengan berkata, ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Di sini Ibu Eni berusaha menjaga kewibawaan dengan melakukan pendekatan dengan ramah. Dan posisi kedua adalah sebagai teman, dengan berkata, tolong bantu Ibu ya. Di sini Ibu Eni menunjukkan kesabaran dalam menegakkan kedisiplinan. Pertanyaan nomor 4 adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sangat setuju dengan tindakan Ibu Santi, dan memberikan apresiasi kepada Ibu Santi, serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada Ibu Santi. Kita masuk pada kasus kedua, dengan pertanyaan pertama adalah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Posisi Bapak Lukman adalah posisi penghukum, di mana Bapak Lukman mengambil sikap yang keras dan tegas terhadap pelanggaran aturan sekolah. Indikatornya adalah ketegasan terhadap aturan. Keputusannya yang tegas tanpa mempertimbangkan alasan-alasan, situasi khusus, dan penegakan peraturan sekolah yang ketat. Pertanyaan kedua adalah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. A. Menstabilkan identitas dengan bertanya, Sabrina, mengapa kamu datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? B. Validasi tindakan dengan bertanya, apakah ada alasan khusus, mengapa kamu memakai sepatu yang salah? Apakah kamu bisa mendapatkan sepatu hitam dari teman atau tempat lain? C. Menanyakan keyakinan dengan bertanya, menurut kamu keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan ketiga adalah, kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kepala sekolah mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Dan kepala sekolah memastikan keseragaman berpakaian dan kedisiplinan di sekolah serta kepatuhan siswa terhadap aturan di kalangan siswa. Kita masuk pada kasus yang ketiga, dengan pertanyaan pertama adalah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pertanyaan kedua adalah membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan untuk merasa diterima dan kasih sayang. Pertanyaan ketiga adalah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya?
Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 1. Apa yang membuatmu sulit untuk fokus pada pelajaran bahasa Inggris? 2. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuatmu tidak tertarik pada pelajaran ini? 3. Fajar, tahukah kamu konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan proses pembelajaran? Dan apakah ada sesuatu yang bisa Ibu bantu untuk membuatmu lebih nyaman atau bersemangat belajar bahasa Inggris? Pertanyaan keempat adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang berbeda untuk mencari informasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan tahap-tahap restitusi. Berbicara dengan Ibu Dani untuk memahami tentang situasi dan karakter yang ditunjukkan oleh Fajar dan melakukan konfirmasi dengan wali kelasnya. Memberikan dukungan kepada Bu Dani agar dapat menangani masalah yang dihadapi oleh Fajar. Berkoordinasi dengan orang tua Fajar untuk membahas perkembangan akademik dan keterlibatan Fajar serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan partisipasi dan minat belajar Fajar. Pada kasus yang keempat dengan pertanyaan nomor 1 adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya, sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Dengan memberikan panduan singkat untuk memperbaiki kesalahan dan mengedepankan tanggung jawab pribadi. Pertanyaan kedua adalah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan dimengerti dan didengarkan. Dan Anto dikuatkan dengan meminta pendapatnya tentang bagaimana Dino bisa memperbaiki kesalahan dan mendapatkan restitusi atas tindakan yang telah dilakukan. Pertanyaan ketiga adalah, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Sikap tanggung jawab. Saling menghargai dan menghormati. Keterlibatan dan pembelajaran aktif. Empati dan kepedulian. Komunikasi yang baik. Penjelasannya, karena Dino menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas masalah yang dibuatnya. Demikian pemaparan tugas kelompok kami, terima kasih.